Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiati Wijayani dari Universitas Dian Nusantara, kelas karyawan Sabtu pagi. Akan presentasikan tentang hukum dan etika bisnis. Sebelum mempelajari hal itu lebih lanjut, hukum dan etika memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama berarti peraturan. Namun, hukum adalah peraturan formal yang sanksinya tegas, sedangkan etika adalah aturan non-formal yang cenderung mengarah ke arah sopan santun, adab, dan tata krama. Perbedaan lainnya adalah hukum bersifat tertulis, sedangkan etika umumnya tidak tertulis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan manusia. Istilah etika digunakan untuk menggambarkan ilmu dan prinsip penilaian baik dan buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah tentang moral. Sedangkan etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruknya manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati atau perasaan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Fungsi etika adalah untuk sarana memperoleh orientasi kritis karena kita dihadapkan oleh berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan perbedaan moralitas. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku saat ada orang. Sedangkan moral lebih secara langsung dan berlangsung selamanya atau baik ada orang maupun tidak. Karena etika adalah kebiasaan yang sudah disepakati secara bersama. Selanjutnya yaitu jenis etika. Etika dibagi menjadi dua untuk menilai perilaku baik buruknya manusia, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Dari kedua hal tersebut disusunlah kode etik yang sebagai peraturan tertulis untuk mengikat dan memberi sanksi. Perbedaannya dengan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, kode etik hanya mengikat kepada masyarakat tertentu, kelompok, atau profesi tertentu. Sanksi yang diterapkan pun bukan sanksi pidana, namun berupa sanksi etik. Contohnya seperti dokter, wartawan, pengacara, psikolog, hakim, dan anggota parlemen. Tujuannya agar masyarakat bertanggung jawab kepada apa yang dilakukannya dan berpegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat ataupun berkarya di profesi tertentu. Selanjutnya, pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurusi atau mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum berisi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar, sehingga hukum wajib untuk ditaati. Intinya, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri pemerintah dan melarang. Yang keempat yaitu bersifat memaksa dan harus ditaati. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Sedangkan menurut Subekti, tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara yang intinya mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat. Peraturan hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam sosialisasi masyarakat. Peraturan di sini bersifat memaksa dan orang-orang yang melanggar akan mendapat hukuman atau sanksi. Peraturan ini tidak mengikat kepada sekelompok orang saja, tetapi berlaku secara universal atau keseluruhan kepada setiap orang yang berada dalam lingkup peraturan tersebut.
seperti mana peraturan itu berlaku. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian hukum dan pengertian etika, dapat disimpulkan beberapa persamaan antara etika dan hukum, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, mempelajari dan menjadikan tingkah laku manusia sebagai objeknya. Yang ketiga, memberikan batas gerak atau hak wewenang untuk seseorang dalam bergaul. Yang keempat, sebagai sumber dari pemikiran dan pengalaman. Dan yang terakhir atau kelima yaitu menggugah kesadaran manusiawi. Sedangkan untuk perbedaan antara etika dan hukum, yang pertama, etika keberadaannya tidak tertulis, sedangkan hukum dalam bentuk tertulis dan dibukukan oleh hukum negara. Yang kedua, etika bersifat subjektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat objektif dan tegas. Yang ketiga, etika tidak memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis atau hukuman. Sebaliknya, hukum memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan hukuman atau vonis. Yang keempat, etika bersifat memberikan tuntutan, sedangkan hukum bersifat menuntut. Yang kelima, etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya, sedangkan hukum memerlukan alat sebagai alat penegak hukum untuk pelaksanaannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.